Pernah nggak kamu bertanya-tanya, mana asuransi kesehatan yang paling baik untuk kamu melindungi keluarga kamu? BPJS, asuransi kantor, atau asuransi pribadi? Makanya di video kali ini saya akan ngebahas tuntas kelebihan dan kekurangan dari masing-masing asuransi. Dan di akhir video saya akan bagiin saran saya supaya kamu bisa melindungi keluarga kamu dengan terbaik. Jadi pasti nonton video ini sampai habis ya. Nama saya Yeskia Wijaya, teman finansial kamu dalam Tuhan. Pertama kita akan ngebahas soal apa itu asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan tuh asuransi yang ngelindungin kamu dari biaya rumah sakit yang tiap tahunnya meningkat. Biaya rumah sakit yang tidak terduga seringkali menjadi salah satu alasan kenapa orang mengalami kebangkrutan. Pertama dia udah gak bisa bekerja, tapi tagihan rumah sakitnya melebihi berbulan-bulan gajinya dia. Makanya penting banget buat kita punya asuransi kesehatan sebagai dasar dari perlindungan keluarga kita. Gak ada dong yang pengen kerja berbulan-bulan hanya untuk bayarin biaya rumah sakit. Nah, setelah kita udah ngerti betapa pentingnya asuransi kesehatan, kita dihadapkan dengan 3 pilihan. Yang pertama ada BPJS, kedua ada asuransi kantor, dan yang ketiga ada asuransi kesehatan pribadi. Yuk kita mulai bahas soal BPJS dulu. BPJS adalah singkatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Mulai dari tahun 2015, BPJS ini berlaku untuk semua orang di Indonesia. Dan ya banyak kontroversinya, mulai dari rumah sakit yang nolak, terus antrian yang panjang sekali, biayanya defisit, negara nggak mampu bayar, dan sejenisnya. Tapi kita nggak akan ngebahas itu semua, kita langsung bahas kelebihan dari BPJS. Kelebihan BPJS yang pertama adalah preminya yang sangat terjangkau. Premi dari BPJS itu sangatlah terjangkau. Bahkan untuk golongan rakyat miskin digratiskan. Tapi masih aja ada loh yang ngerasa premi BPJS itu mahal. Ya mungkin mereka belum pernah masuk rumah sakit dan ngerasain biaya rumah sakit yang lebih mahal daripada iuran BPJS. Kedua, cakupan penyakit dari BPJS ini sangatlah luas. BPJS mencakup hampir seluruh penyakit tanpa ada pengecualian khusus. Keluarga saya sendiri, terutama ayah saya, benar-benar ngerasain manfaat ini. Karena dulu dari 2004 sampai 2005 ayah saya udah kena jantung dan gak ada asuransi yang mau menerima dan melindungi sakit jantungnya. Sampai di 2015 itu ada BPJS dan pas ayah saya kena serangan jantung BPJS mau nanggung. Jadi saya benar-benar bersyukur atas adanya BPJS ini. Dan manfaat yang ketiga adalah paling cocok untuk jadi asuransi dasar. Karena preminya yang terjangkau dan cakupan penyakit yang luas, BPJS cocok banget buat jadi asuransi dasar kamu yang masih belum bisa beli asuransi kantor atau asuransi pribadi. Nah, setelah bahas kelebihannya, BPJS pun pasti ada kekurangannya. Kekurangan yang pertama adalah antrian BPJS yang sangat panjang. Kadang kalau mau ngantri BPJS, sistemnya itu kamu harus ke Vaskes C dulu, baru bisa ke Vaskes B, terus harus ke Puskesmas dulu, dapat surat rujukan. Belum lagi pas lagi nyampe di Vaskes B atau C itu pasiennya juga banyak banget. Dan ya, waktu kamu untuk dari sakit sampai bisa diobati itu panjang banget. Dan kekurangan kedua, seperti yang udah saya bahas di poin sebelumnya adalah rumah sakitnya tuh terbatas. Kadang rumah sakit yang paling dekat sama rumah kita itu nggak menangani BPJS. Dan ya harus pergi ke tempat yang lebih jauh. Bahkan kalau kondisinya kayak mertua saya waktu dulu, pas BPJS-nya tuh lagi diproses sama rumah sakit, BPJS-nya nggak bisa berlaku. Jadi kita taunya itu rumah sakit bisa nanggung BPJS, nyampe di sana dibilang, maaf Pak, maaf Bu, BPJS-nya lagi diproses, jadi BPJS-nya nggak berlaku di rumah sakit ini. Ya, itulah kekurangan yang kedua. Yang ketiga adalah karena pelayanan dan fasilitas yang terbatas. Keterbatasan ini mulai dari biaya obat, terus juga lama penanganan, dan juga
perawatan yang ditanggung. Jadi kita nggak bisa dapetin pengobatan yang maksimal. Saya juga punya cerita yang lucu soal kekurangan yang ini. Jadi waktu itu ayah saya habis kena serangan jantung lagi dan dirawat di rumah sakit yang menangani BPJS dekat rumah kita. Kondisinya waktu itu saya lagi pulang kantor, mau mandi dulu terus mau pergi ke rumah sakit jenguk ayah saya. Sesampainya saya di rumah, saya kaget. Karena kok tiba-tiba ayah saya udah ada di rumah gitu. Saya tanya sama ayah saya, "Pak, kok papa udah ada di rumah? Kenapa gak di rumah sakit lagi?" Saya jawab, "Iya, soalnya udah 5 hari." Di situ saya bingung gitu. Kenapa nih udah 5 hari tiba-tiba udah langsung disuruh pulang. Udah gitu ayah saya juga gak ngabarin sama sekali. Tiba-tiba udah pulang aja naik ojek ke rumah. Keluarga pada gak tahu. Dan alasannya karena kayak diusir dari rumah sakit. Saya juga gak bisa nyalain rumah sakitnya karena mungkin memang prosedurnya maksimal nanganin pasien selama 5 hari. Saya gak tahu mau ngomong gimana, tapi ya itulah kejadiannya. Itu yang saya alami sama papa saya waktu itu. Dan ya itulah kelebihan dan kekurangan dari BPJS. Jadi kalau kamu mau nyari asuransi dasar yang preminya sangat terjangkau, BPJS jawabannya. Tapi ya kekurangan yang tadi bisa juga kamu pertimbangkan untuk melindungi keluarga kamu ya. Nah, selanjutnya kita akan ngebahas soal asuransi kesehatan kantor. Asuransi ini biasanya disediakan langsung oleh kantor untuk karyawan-karyawannya. Cakupannya bisa macam-macam, bisa rawat inap, rawat jalan, bahkan fasilitas-fasilitas lain. Makanya kita bahas yuk kelebihan dan kekurangannya lebih lanjut. Kita mulai dari kelebihannya dulu. Kelebihan asuransi kantor yang pertama adalah biayanya biasanya ditanggung sama kantor. Premi asuransi kantor biasanya dibayarkan oleh kantor atau dipotong langsung dari gaji. Jadinya karyawan gak perlu ribet-ribet dan gak perlu pusing mikirin soal premi dan biaya asuransinya. Keuntungan yang kedua adalah cakupannya lebih luas daripada BPJS. Seringkali asuransi kantor juga mencakup perawat inap, perawat jalan, perawatan gigi, dan lain-lain. Keuntungan yang ketiga adalah asuransi kantor ini seringkali juga mencakup nggak cuma kita pribadi, tapi juga mencakup istri dan anak kita. Nah, tapi apa kekurangan dari asuransi kantor? Yang pertama, asuransi kantor ini hanya berlaku saat kita bekerja. Kalau misalnya kita tiba-tiba kena PHK, otomatis asuransi ini juga kena PHK. Dan kalau kita keluar atau pensiun, asuransi ini pun juga udah nggak bisa nge-cover kita lagi. Kekurangan yang kedua adalah polisnya tuh distandarisasi. Kalau kalian ngarepin perusahaan bikinin asuransi yang tepat buat masing-masing karyawan, kayaknya agak nggak mungkin. Apalagi di perusahaan-perusahaan yang karyawannya ratusan bahkan ribuan. Makanya asuransi kantor itu cenderung seragam dan mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan individu masing-masing. Dan kekurangan yang ketiga adalah asuransi kantor itu biasanya berganti terus setiap tahunnya. Sebenarnya ini adalah caranya kantor untuk kasih kalian asuransi yang terbaik dengan premi yang masih terjangkau. Tapi kita sebagai nasabah harus belajar asuransi yang berbeda setiap tahunnya. Seringkali buat ngafalin satu asuransi aja susah, apalagi tiap tahun beda-beda asuransinya. Seringkali karena kita nggak tahu manfaat apa aja dari asuransi kantor tahun ini, kita jadi nggak bisa nikmatin asuransinya secara maksimal. Nah, sekarang kita beralih ke asuransi kesehatan pribadi. Berbeda dengan BPJS dan asuransi kantor, asuransi ini kamu sendiri yang beli. Kita mulai dari kelebihannya dulu. Kelebihan yang pertama adalah fleksibilitas polis. Kamu bisa ngatur sesuai dengan kebutuhan kamu, mulai dari jenis rumah sakit sampai perawatannya. Dan kelebihan yang kedua adalah akses kesehatannya premium. Asuransi kesehatan pribadi itu memberikan akses ke rumah sakit yang fasilitasnya terbaik dan juga opsi pelayanan VVIP. Dan kelebihan yang ketiga adalah cakupan jangka panjang. Asuransi ini berlaku selama preminya terus dibayar.
Jadi nggak tergantung sama status pekerjaan kamu. Bahkan kebanyakan asuransi ini menanggung kamu sampai dengan umur 100 tahun. Tapi asuransi kesehatan pribadi pun punya kekurangan. Yang pertama, kekurangannya adalah preminya yang relatif jauh lebih mahal. Premi asuransi pribadi umumnya lebih mahal daripada asuransi kantor dan juga BPJS. Karena memang yang ditawarkan adalah fasilitas yang tipenya premium. Kekurangan yang kedua adalah pengecualian penyakit. Ada beberapa penyakit yang harus melalui masa tunggu dulu baru bisa ditanggung oleh asuransi. Dan kekurangan yang ketiga adalah pre-existing condition atau kondisi yang sudah ada. Contohnya kalau ayah saya sekarang baru mau masuk ke asuransi pribadi, beliau udah pasti nggak bisa karena udah dari 2004 dia udah punya sakit jantung yang termasuk ke pre-existing condition. Misalnya dia bisa masuk asuransi pun pasti penyakit jantungnya itu akan dikecualikan oleh asuransi kesehatan pribadi ini. Jadi asuransi kesehatan pribadi memang menawarkan kebebasan dan perlindungan yang luas. Tapi kita juga harus mempertimbangkan biayanya. Ini bisa jadi cocok untuk perlindungan jangka panjang, terutama untuk kita yang pengen dapat fasilitas yang lebih premium. Nah, setiap orang tuh punya kebutuhannya yang berbeda masing-masing. Nah, kapan kita harus menggunakan BPJS, asuransi kesehatan kantor, atau asuransi kesehatan pribadi? Menurut saya, BPJS harus jadi asuransi dasar. Dia udah pilihan paling baik buat jadi asuransi dasar karena preminya relatif murah dan cakupan penyakit yang luas. Memang prosesnya akan ribet dan panjang, tapi setidaknya kamu bisa diobatin, terutama buat anggota keluarga kamu yang udah nggak bisa diasuransikan pribadi. Yang kedua, saya akan menjadikan asuransi kantor sebagai perlindungan tambahan. Mumpung kita bekerja sebagai karyawan di sebuah kantor, asuransi ini bisa memberikan kita cakupan yang lebih luas dibanding BPJS. Dan asuransi ini bisa membantu mengurangi beban biaya medis di luar BPJS. Dan yang ketiga, asuransi kesehatan pribadi sebagai perlindungan yang lengkap. Kita sebagai kepala keluarga pasti pengen kasih yang terbaik buat anak dan istri kita. Mau gak mau, kita harus memiliki asuransi kesehatan pribadi. Karena coba kamu bayangin aja, istri kamu yang masih menyusui harus gabung satu kamar bersama 7 orang lainnya. Ya, satu kamar berdelapan karena dirawat pakai BPJS. Kasihan istri kamu, kasihan baby kamu yang juga gak bisa tidur karena pasti kamar itu akan berisik banget. Dan kalau kita udah sadar pentingnya asuransi kesehatan, pastinya kita pengen dilindungi seumur hidup kita. Makanya saya sangat menyarankan kamu punya asuransi kesehatan pribadi, terutama di saat kamu dan keluarga kamu masih dalam kondisi sehat-sehat aja. Jadi pilihan yang terbaik itu tergantung sama kebutuhan dan kemampuan kamu. BPJS penting sebagai asuransi dasar, dan kalau kamu seorang karyawan, pakai asuransi kantor kamu. Tapi kalau kamu pengen perlindungan yang eksklusif dan jangka panjang, ambil asuransi kesehatan pribadi. Buat saya pribadi, kalau kamu mampu, ambil tiga-tiganya. Pertimbangin dengan matang, karena kesehatan kalau udah rusak tuh gak bisa balik lagi. Dan keputusan ini berdampak sangat luar biasa kepada masa depan kamu dan kesehatan kamu nantinya. Kalau kamu sendiri lebih pilih mana? BPJS, asuransi kantor, atau asuransi pribadi? Tulis ya di kolom komentar. Kalau kalian pengen tahu lebih lanjut soal asuransi dan pengelolaan keuangan lainnya, tonton video saya yang di sini ya. Bantu like, subscribe, nyalain notification bell-nya supaya kalian gak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Dan akhir kata, pastiin kamu lindungin kesehatan keluarga kamu karena kesehatan mereka itu sangat mahal harganya. Nama saya Rizky Wijaya. Stay financially faithful. God bless you. Bye.